Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, serta kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya baru di sini. Saya juga baru memasuki kelas ini. Sebelum masuk kepada kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk mengenali diri saya. Nama saya Muhammad Haikal Ramadan. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Pak Haikal. Tepat tanggal lahir saya lahir di Tangerang. Saya lahir di Tangerang 22 Desember tahun 2000. Saya bertepatan tinggal di Bintaro sektor 4, tepatnya di Kampung Pabuaran Timur. Dan moto hidup saya adalah belajar untuk memerangi kebodohan, bekerja untuk memerangi kemiskinan, dan beribadah untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Sebelum kita masuk kepada kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, maksudnya saya di dalam kelas ini saya akan melaksanakan kegiatan, yakni layanan informasi. Di mana layanan informasi yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah manajemen waktu. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Apa sih itu manajemen? Apa sih itu waktu? Mungkin kalau berbicara dengan waktu, kalian sudah tahu ya, waktu adalah jam, jam adalah waktu. Di mana manajemen sendiri adalah suatu art atau seni di dalam kita mengaplikasikan dan mengarahkan apa sih yang kita inginkan. Jadi adalah manajemen waktu adalah suatu seni atau suatu manajerial di mana kita buat waktu itu sendiri agar semaksimal mungkin tepat. Pada pagi hari ini ada yang telat. Sepertinya tadi adik yang di sebelah sana telat ya dalam tadi masuk kepada kelas pagi hari ini. Kenapa sih kita bisa telat? Kenapa sih kita bisa tidak tepat waktu? Oke, mungkin banyak faktor-faktor di mana kita menjadi telat atau apapun itu. Karena faktor bangunnya, karena faktor di jalannya, mungkin macet dan lain sebagainya, atau mungkin sebelumnya kita tidak tidur di waktu yang tepat. Jadi gimana caranya agar kita bisa memanage waktu? Bagaimana caranya agar kita tidak telat lagi, agar kita tidak menjadi pribadi yang telat dan lain sebagainya, agar gimana caranya biar kita menjadi tepat waktu. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memberi layanan, di mana layanan ini sendiri adalah memberikan kertas kepada kalian untuk membuat suatu table, membuat suatu jadwal, membuat apa-apa saja yang kita inginkan. Berawal dari diri kita sendiri, di mana kita harus memanage waktu. Oke, pada malam hari ini waktunya saya belajar dari jam sekian hingga jam sekian. Oke, waktu jam segini waktunya kita tidur sampai jam sekian. Waktunya saya bangun kapan, waktunya saya beribadah kapan, waktunya saya pergi ke sekolah kapan. Saya akan memberi kertas dan kalian buat itu agar dimana caranya biar kita bisa memanage waktu, agar kita tidak lagi telat datang ke sekolah, agar lagi kita tidak telat datang ke tempat les dan lain sebagainya. Karena kita juga semua tidak hanya bersekolah ya kan, teman-teman mungkin di sini juga ada yang les atau ada yang main dan lain sebagainya. Apa sih tujuan dari kita memanajemen waktu? Tujuan dari kita memanage waktu adalah agar kita hidup lebih terarah, agar kita hidup lebih pasti dan kita tahu apa yang akan kita lakukan pada jam sekian, apa yang kita akan lakukan pada jam hari ini, apa yang kita akan lakukan pada hari ini. Oke, hari Selasa tanggal merah, waktunya saya mungkin untuk bermalas-malasan di rumah. Oke, ada yang seperti itu. Ada tanggal merah, saya hari Selasa itu mau jalan-jalan Pak, saya ada waktu hari Selasa itu saya mau olahraga Pak. Oke, gimana caranya kita membuat di kertas itu, kita catat harinya, tanggalnya dan lain sebagainya hingga jam-jamnya, dimana kita tahu agar kita tidak lagi
menjadi pribadi yang telat, tidak lagi menjadi orang yang tidak termanage waktunya. Dan manfaat dari itu sendiri adalah satu, kita tidak stres. Dua, juga kita mungkin kalau di sekolah tidak kena omel oleh guru BK, oleh guru BP dan lain sebagainya. Kita juga jadi merasa plong dan kita juga bisa hadir dimanapun itu. Jadi seharusnya karena kalian juga masih pada muda, kalian juga masih pada fresh, dan kalian juga harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dimana banyak hal-hal, manfaat-manfaat dengan kita memanajemen waktu kita, dengan kita memanajerial waktu-waktu kita, kita akan lebih pasti, kita akan lebih terarah, dan kita akan lebih tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya informasikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberi kertas kepada kalian, di mana kalian harus membuat tabel. Semoga dengan tabel yang kita buat pada 1 bulan ke depan, kita coba dulu, oke, untuk 1 bulan ke depan, waktu-waktunya laksanakan juga, dan semoga tadi atau teman-teman yang telat dan lain sebagainya tidak telat kembali. Terima kasih. Baik, saya akan berikan kertasnya.